Tara, beginilah kondisinya. Mereka pun bisa tertidur pulas. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya senang banget karena keempat anak saya tidur pulas, tidur siang, dan saya bisa beraktivitas santai sejenak. Ada nggak? Pasti di antara bunda juga kadang gregetan ya kalau anak-anak seharian tidak ada yang mau tidur siang. Biasanya banyak sekali kehebohan yang terjadi di dalam rumah. Sama saja ya. Terlebih mengajak tidur siang untuk anak-anak usia SD itu menurut saya lebih sulit dibanding dengan mengajak anak usia balita. Jadi gampang-gampang susah ya bun. Apalagi anak-anak kalau di dalam rumah itu lebih dari 2 anak. Kalau pengalaman saya sendiri itu biasanya kalau sudah ngumpul jadi satu, bercandaan, kemudian ngusilin adiknya, ataupun sebaliknya si adik ngusilin kakaknya, itu terjadi dari pagi sampai sore. Oke, jadi saya coba hari ini mencoba hal yang baru dengan cara mengajak mereka tidur siang tanpa ada paksaan dan tanpa ada rasa marah-marah. Wah, rasanya kok seneng banget ya. Lumayan bisa my time beberapa saat. Oke, simak terus videonya sampai akhir ya. Sebelum pandemi corona, itu biasanya kan mereka sekolah full day sampai sore. Nah, sudah hampir 2 tahun lebih, ini sehari-hari hanya di rumah. Orang tuanya kerja di rumah, anak-anak juga sekolahnya di rumah. Kadang anak-anak itu bosan dengan rutinitas harian di rumah. Jadi kalau saatnya mereka bermain jadi satu, mereka akan akur sebentar. Tapi ada saatnya mereka berebutan mainan dan lain sebagainya. Itu biasa terjadi, dan lebih banyak ramainya dibanding diamnya. Saya sebagai ibunya juga kadang sering ikutan stres. Gak mungkin juga anak-anak dibiarkan lama bermain gadget seharian. Jadi meskipun di rumah, semua harus punya jadwal kegiatan masing-masing. Oke, supaya mereka bisa kompak tidur siang, itu ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, itu adalah membuat jadwal disiplin mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Ya, meskipun di rumah, sebaiknya buat jadwal harian setiap anggota keluarga. Walaupun pada prakteknya pasti ada kekurangan sana-sini. Ada banyak rencana yang mungkin tidak terlaksana, dan itu wajar. Tapi jauh lebih baik daripada kita tidak mempunyai planning. Terlebih lagi, jika tugas-tugas harian di rumah itu kita tidak memiliki asisten rumah tangga, semua dikerjakan oleh ibu, maka bisa jadi kita sebagai ibu akan stres, dan mudah emosi, mudah marah, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita mesti bisa mendelegasikan tugas-tugas rumah yang sekiranya bisa anak-anak lakukan, seperti membereskan mainan, merapikan kamar, atau belajar mencuci alat makan sendiri untuk anak yang usia SD. Mereka tahu. Kemudian untuk anak usia SD insya Allah sudah bisa memahami konsep jadwal harian. Jadi mereka tahu kalau habis zuhur itu jamnya istirahat. Nah, langkah kedua itu adalah membuat anak-anak kenyang sebelum mereka tidur siang. Ini sangat penting ya. Kemudian nomor 3 itu adalah mulai dengan memberikan susu untuk anak balita. Karena susu itu kan membuat badan jadi lebih rileks. Jadi anak yang usia balita sesudah makan siang kenyang, mereka akan lebih mudah untuk mengajak tidur siang. Langkah keempat yaitu awali dengan menidurkan anak balita yang terkecil. Jadi ini usianya 2 tahun, itu lebih mudah untuk diajak tidur siang karena memang sudah rutinitas harian. Kemudian setelah anak yang terkecil tidur, kemudian anak-anak yang lain bisa dikondisikan. Langkah kelima
pertama itu untuk anak-anak usia SD, kita nggak bisa memaksakan kehendak supaya mereka bisa tidur siang, tapi kita bisa mencoba cara lain. Kalau saya itu coba menawarkan reward atau kupon untuk jajan mainan murah di warung belakang rumah. Nah, kebetulan kan belakang rumah itu adalah warung kelontong. Ya, padahal hanya mainan seharga 2.000-an rupiah, tapi mereka sangat antusias. Cara ini hanya berlaku untuk beberapa waktu saja, jadi fungsinya untuk membentuk kebiasaan jam tidur mereka. Bertahap nanti kasih pengertian ke anak-anak bahwa tidur siang itu kebutuhan supaya badan gak capek. Jadi tidak harus melulu selalu setiap hari dikasih reward atau kupon. Nah, yang jelas kita sebagai orang tua itu harus konsisten menepati janji dan tidak membiasakan diri untuk membohongi anak walaupun dari hal-hal yang sepele. Jadi, saya coba bilang dengan muka serius ke mereka dan membuat kesepakatan bersama. Bagi yang tidur siang, nanti benar-benar dapat kupon untuk beli mainan. Dan yang gak tidur siang, nanti gak akan dapat kupon. Meskipun nanti bakal nangis-nangis, tetap gak akan dapat. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Dari sini mereka akan belajar tanggung jawab, walaupun diawali dengan iming-iming tertentu. Mungkin setiap keluarga punya kebiasaan berbeda-beda ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa diambil hikmahnya. Oke, Bun, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.